Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Auliana Nandika dengan NIM P101222179. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang vitamin A. Baik, yang pertama ada pengertian vitamin A. Vitamin A atau retinol atau asam retionik merupakan nutrisi yang penting untuk organ penglihatan, pertumbuhan tubuh, pembelahan sel, kesehatan reproduksi, dan menunjang sistem kekebalan tubuh. Jadi vitamin A adalah salah satu zat mikro dari golongan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan kesehatan mata dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar dapat melawan penyakit. Contohnya seperti penyakit campak, diare, dan penyakit infeksi lainnya. Baik, selanjutnya fungsi-fungsi vitamin A. Fungsi-fungsi vitamin A antara lain yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti yang saya jelaskan tadi, vitamin A meningkatkan daya tahan tubuh agar tubuh dapat melawan penyakit-penyakit seperti penyakit diare, penyakit campak, dan penyakit infeksi lainnya. Yang kedua, membantu proses penglihatan. Vitamin A membantu proses penglihatan atau adaptasi dari tempat yang terang ke tempat yang gelap. Fungsi vitamin A yang ketiga yaitu mencegah kelainan. Mencegah kelainan pada sel-sel epitel termasuk selaput lendir mata. Selanjutnya, mencegah terjadinya proses metaplasi sel-sel epitel sehingga kelenjar tidak memproduksi cairan yang dapat menyebabkan kekeringan mata. Fungsi selanjutnya yaitu mencegah kerusakan mata yang dapat menyebabkan kebutaan. Fungsi yang terakhir yaitu membantu proses pertumbuhan. Fungsi vitamin A esensial membantu proses pertumbuhan agar tubuh berkembang dengan baik. Selanjutnya, sumber vitamin A. Vitamin A pada umumnya terdapat pada dua hasil-hasil produk hewani dan produk nabati. Contoh vitamin A yang terdapat di dalam hasil-hasil produk hewani yaitu seperti perdagingan, keju, susu, telur, kuning telur, dan lain sebagainya. Sedangkan vitamin A yang terdapat di dalam produk nabati yang mengandung beta-karoten atau provitamin A yaitu seperti buah-buahan, sayur-sayuran seperti wortel, tomat, bayam, dan lain-lain. Semakin hijau daun, semakin tinggi karotennya. Baik, selanjutnya kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A disebabkan oleh kurangnya asupan vitamin A dari makanan yang tidak mencukupi kebutuhan fisiologis. Kekurangan vitamin A adalah suatu keadaan di mana simpanan vitamin A dalam tubuh berkurang. Pada tahap awal ditandai dengan gejala rabun senja atau kurang dapat melihat pada malam hari. Tahap ini juga ditandai dengan menurunnya kadar serum retinol dalam darah. Pada tahap selanjutnya terjadi kelainan jaringan epitel dari organ-organ tubuh seperti paru-paru, kulit, usus, dan mata. Gambaran kekurangan vitamin A yang khas dapat langsung terlihat pada organ tubuh mata. Ciri-ciri kekurangan vitamin A lainnya yaitu yang pertama, kulit menjadi kering. Yang kedua, mudah terserang infeksi. Yang ketiga, berisiko mengidap penyakit kanker. Yang keempat, terjadi masalah pertumbuhan pada anak. Yang kelima, menjadi masalah kesuburan. Nah, ini selanjutnya gambaran terkait orang-orang yang kekurangan vitamin A. Bisa dilihat di PPT saya ada 3 gambar dan 3 orang yang mengalami kekurangan vitamin A. Gambar yang pertama yaitu
terjadi gangguan pada matanya. Gambar yang kedua yaitu terjadinya kelainan jaringan epitel dari organ tubuh yang seperti saya jelaskan tadi, kulit menjadi kering. Gambar yang ketiga yaitu terjadi gangguan pertumbuhan. Baik, berikut ini adalah data berdasarkan Survei Status Gizi Nasional. Selanjutnya, kelebihan vitamin A. Meskipun vitamin A dibutuhkan dan memiliki peran vital bagi tubuh manusia, namun jika vitamin A dikonsumsi secara berlebihan juga tidak disarankan, karena vitamin A jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan efek samping. Penggunaan vitamin A secara berlebihan juga dapat menyebabkan gejala keracunan. Pengaruh negatif dari dampak penggunaan vitamin A secara berlebihan yaitu mudah lelah, nafsu makan berkurang, muntah, rambut rontok, kulit kering, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, angka kecukupan gizi vitamin A. Bisa dilihat di PPT. Angka kecukupan gizi vitamin A pada usia 0 sampai dengan 5 bulan membutuhkan 375 asupan. Pada usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun membutuhkan 400 asupan. Pada usia 4 sampai dengan 6 tahun membutuhkan 450 asupan. Pada usia 7 sampai dengan 9 tahun membutuhkan 500 asupan. Pada usia 10 sampai dengan 15 tahun membutuhkan 600 asupan. Untuk pria dengan usia 16 sampai dengan 18 tahun membutuhkan 700 asupan, sedangkan untuk pria dengan usia di atas 18 tahun membutuhkan 650 asupan. Untuk wanita dengan usia di atas 16 tahun membutuhkan 600 asupan. Dan untuk ibu hamil ditambah 300 asupan, sedangkan ibu menyusui ditambah dengan 350 asupan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pencegahan vitamin A. Pencegahan vitamin A dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan mengkonsumsi protein, baik dari protein hewani seperti perdagingan, keju, telur, dan lain sebagainya, maupun dari protein nabati, sayur-sayuran seperti wortel, bayam, tomat, dan lain sebagainya, dan mengkonsumsi kapsul vitamin A. Jadi, vitamin A berfungsi sebagai proses pertumbuhan, pembentukan indera penglihatan, menangkal radikal bebas, dan menjaga tubuh dari infeksi-infeksi lainnya. Jika kekurangan vitamin A akan dapat mengakibatkan buta senja, kulit kering, rambut rontok, dan lain sebagainya. Namun, jika kelebihan vitamin A juga akan dapat mengakibatkan efek samping. Maka dari itu, konsumsilah vitamin A secara cukup dengan mengkonsumsi sumber produk nabati dan hewani. Baiklah, sekian dari penjelasan saya terkait materi vitamin A. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.